Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama harapan ridha Allah, pada kesempatan hari ini kita sejenak men-skip kajian tentang perjalanan Yahudi dari masa ke masa. Harusnya sekarang kita memasuki masih di periode Nabi Muhammad bagian keempat ya, karena perencanaan periode di masa Nabi Muhammad itu kurang lebih sampai 8 kali itu, karena cukup panjang kisah Yahudi sampai berada di Madinah, sampai nanti kan terjadi peperangan yang cukup besar ya di antara suku-suku bangsa yang berada di Madinah, kemudian sampai terjadinya fitnah-fitnah yang cukup besar, sampai nanti akhirnya Rasulullah wafat, nanti masuk kepada fase khalifahan dan seterusnya. Dan nanti akan kita bahas juga fase Yahudi yang hidup di era sekarang gitu. Siapakah mereka itu gitu? Karena masih banyak orang yang tidak bisa menunjukkan secara langsung, tetapi bukti dan data real di lapangan sudah banyak gitu ya. Bahkan mereka sudah menjelma menjadi corporate atau perusahaan-perusahaan yang memang tidak terlihat seperti Yahudi ya, seperti kelompok-kelompok nanti Lions Club dan lain sebagainya ya, dengan logo-logo yang menimbulkan itu ciri kalau mereka di sana hadir adanya orang-orang Freemason dan Illuminati yang dibawahi langsung oleh orang-orang Yahudi. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas, karena menyikapi ada beberapa berita yang kurang layak untuk kita dengar, apalagi jika kita orangnya yang malas atau enggan mencari pembenaran. Yaitu sebuah berita yang diberitakan oleh studio televisi yang cukup besar, yang dimana mereka memframing kalau pesantren itu ya seperti itu. Apalagi yang dijadikan contohnya adalah bukan pesantren kemarin, bukan pesantren baru, tetapi pesantren yang sudah punya jasa besar ke negeri ini gitu. Mereka memframing bahwasannya di pesantren mengajarkan feodalisme, dan jangan-jangan masyarakat pun ketika berbicara feodal nggak ngerti feodal itu apa gitu. Terkadang kan di orang malatahnya Pak, oh feodal, cenah. Barijeng teu apal feodal itu apa gitu. Nya seperti kasus madhab, di kita teh ribut masalah madhab, barijeng ribut lagi teu apaleun madhab teh naon gitu. Bahkan saya kalau tanya ke ibu dan ke bapak sholat pakai madhab siapa? Sok, ibu bermadhab tidak Bu selama ini? Bapak sholat ikut madhab siapa? Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, Imam Hambali, atau Imam Hanafi yang kita pakai? Dagodeg bingung atuh. Tapi kenapa di luar sangat ribut gitu? Oh ini kata Imam Syafi'i, bla bla bla, kata Imam Hanafi. Barijeng anu ribut nage teu apaleun Pak, eta teh sumbernya teh dari mana gitu. Nah inilah salah satu, mohon maaf, yang menurut kami menjadi sumber kebodohan masyarakat ini, karena mereka berargumen tanpa mengetahui asal-usul masalahnya. Akhirnya begitu muncul berita ini di televisi, timbullah kesan negatif terhadap pesantren. Ditambah banyak berita-berita melalui informasi, banyak oknum ustadz dan banyak oknum kiai yang mencemarkan nama baik pesantren. Akhirnya apa Pak? Di tahun 2024, 2025, bahkan dari tahun 2003, di 2023, minat masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang muslim, untuk masuk ke pondok pesantren semakin jauh berkurang. Saya kemarin main ke salah satu pesantren, nanya, Ustadz, kelas 7 ada berapa? Berarti sanawiyah kelas 1 SMP. Ah Ustadz, ayeuna mah sakelasna mung 15. Padahal dulu tuh satu kelas itu 40 orang. Jadi 40 orang tuh satu kelas sudah masuk kelas gemuk kan? Harusnya pemerintah itu membuat kelas yang non gemuk jumlahnya 20 sampai 25 orang satu kelas. Kalau sudah lebih dari 30 berarti masuknya kelas gemuk gitu. Nah, di dalam satu kelas yang biasa 40 kali 4 rombel, berarti 40 kali 4 sudah 160 ya? 160 orang Pak. Tahun ini, tahun 2025, pesantren itu hanya mendapatkan santri sebanyak 50 orang, 4 rombel, bayangkan. Peminatnya semakin berkurang. Karena alasan orang tua, nggak bosan ke pesantren yang percuma, nah itu bahasanya. Tapi bagi kami, termasuk saya pribadi yang pernah hidup di pesantren, ya lami teuing mah teh da beugi genep 7 tahun di pesantren teh. Tapi beda dengan apa yang dirasakan gitu. Seperti berita-berita yang diberitakan,
Memang ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi yang perlu jadi catatan, tidak semua pesantren mengalami budaya yang sama gitu. Dan Bapak harus ketahui jumlah pesantren di Indonesia itu jumlahnya ribuan. Sedangkan kemarin yang dijadikan contoh hanya satu saja. Jadi gara-gara anu hiji seluruh pesantren dinilai sama, padahal kan tidak. Apalagi Pak di Indonesia tuh kultur pesantren tuh berdasarkan kurikulum dibagi menjadi dua. Ada pesantren modern, ada pesantren tradisional. Bahasa Arabnya kalau pesantren tradisional itu ma'hadus salafi, pondok pesantren salafi. Awas, salafinya bukan salafi yang sering dihubungkan dengan Wahabi, bukan. Arti salaf ini adalah yang telah lampau. Maka dalam Al-Quran ada ungkapan alladzi maqad salaf, apa-apa yang telah berlalu. Jadi lemun aya ungkapan salafi artinya orang yang hidup di masa lampau gitu salafi teh. Mengapa disebut pesantren salafi? Karena pesantren ini satu mengadopsi kurikulum yang dimana kurikulumnya sudah dibuat oleh ulama terdahulu, disebut saja pesantren salafi. Rata-rata di Indonesia pesantren tradisional atau pesantren salafi ini jika dia berlembagakan organisasi Islam, organisasi Islamnya biasanya Nahdlatul Ulama biasanya gitu. Nah, adapun pesantren modern, bahasa Arabnya ma'hadul asri, ain, sod, ro, tapi di belakangnya pakai huruf ya. Kalau tidak pakai huruf ya artinya waktu, ini pakai huruf ya, asriun artinya modern. Nah, penggagas pondok modern adalah Gontor. Nah, apa perbedaannya? Modern di sini bukan dalam segi bangunan, bukan dalam segi fisik, tetapi dalam segi kurikulum. Yang dimana di pesantren tradisional, termasuk salah satunya Lirboyo itu masuknya pesantren tradisional. Salah satu perbedaannya biasanya di pesantren tradisional tidak ada kurikulum pemerintah yang dimana nanti ada ujian nasional, ada ujian semesteran, itu tidak ada. Mereka hanya belajar atau ilmu kepesantrenan. Tapi di tahun 2000 ke sini pondok tradisional pun sudah mengadopsi sistem madrasah sanawiyah dan sistem madrasah aliyah. Bapak cek di Kemenag, makanya Kemenag mengeluarkan 3 bentuk izin untuk kepesantrenan itu. Penmad, pendidikan madrasah, ada sanawiyah, ada aliyah, ada RA, ada MI. Nah itu namanya Penmad, pendidikan madrasah. Atau yang kedua pendidikan kepesantrenan, disebut pontren, pondok pesantren. Dengan syarat kedah gaduh kiai harus ada kitab yang diusung, minimal santrinya 15 orang, itu namanya pontren. Nah, pontren ini biasanya menuju kemana? Ke arah pondok salafiyah. Tapi ada yang ketiga yang terbaru, itu dari tahun 90 mulai diambil oleh pemerintah. Namanya muadalah. Nah, muadalah itu nginduknya kemana? Ke Gontor, ke pondok modern. Nah, apa perbedaan kurikulumnya, Pak? Kalau di pondok tradisional ya ngaji nahwu teh harus pakai alpiyah. Nanti naikkan dari jurumiyah, mutamimah, jurumiyah, alpiyah. Wah, tingkatan ilmu nahwunya saja banyak itu. Nah, di pondok modern dari sekian banyak kitab dirangkum jadi beberapa buku, gitu saja bedanya. Tapi tetap semodern-modernnya kurikulum ada plus minusnya dibanding kelompok-kelompok tradisional. Contoh, di pondok modern dengan pondok tradisional sama-sama bisa baca kitab gundul, sama bisa baca kitab gundulnya. Tapi perbedaannya ketika ngalogat dan mengirob, orang pondok tradisional lebih jago mengirobnya karena teorinya lebih banyak. Sehingga disebutkan alhamdulillah. Kenapa dibaca domah? Li'annahu marfu'un. Kenapa marfu? Alamatnya kenapa? Dalilnya apa? Oh, huwa mubtada. Apa itu mubtada? Bla bla terus. Nah, itu pondok tradisional lebih hebat gitu. Tapi begitu tujuan akhirnya sama. Jadi tadinya kurikulumnya harusnya belajar 5 tahun, di pondok ini mah cukup 2 tahun saja. Nah, itu yang dimaksud modern dan tradisional. Gitu ya, Bu ya. Jadi kita juga harus kenal kultur pesantren. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ningali pesantren masukin, jangan kenali dulu kulturnya gitu. Seperti apa? Nah, kejadian-kejadian kemarin yang dibuat berita di Trans 7 itu ataupun yang diberitakan di IG ya, aya kiai Pak anu ngalung-ngalungkeun jeruk ka santri bareng ditajong jeruk natanya. Kemudian ada yang orang jalan siga anu keur jalan bebek gitu kan, baru dapat roti, baru dapat susu. Itu kejadian kebanyakan bukan di pondok modern, kejadiannya kebanyakan di pondok tradisional. Nah, cuman yang menjadi masalah, apakah betul itu hanya sekedar budaya, atau budaya yang seperti itu akan menciptakan rumah baru untuk sistem feodal gitu. Nah, itu yang harus kita kaji itu. Karena benar tidak semua pesantren 100%
pendidikannya juga kita anggap benar, tidak juga. Patut yang ada harus kita kritisi gitu. Nah, salah satu yang patut kita kritisi adalah jangan sampai ketika ada budaya pesantren, kiainya itu dianggap seperti mahadewa. Kiai teboga salah, kiai melakukan dosa tidak berdosa, jangan. Nah, kalau itu sudah menciptakan sistem feodal yang jelas. Tapi ternyata dari sebegitu banyak pesantren yang berada di Indonesia, hanya beberapa pesantren yang akhirnya menciptakan rumah baru bagi sistem feodal. Enggak semua pesantren gitu. Nah, termasuk pesantren yang di mana saya tinggal, tidak ada apa kejadian-kejadian seperti itu. Ku kiai dititah jalan jongkok, sampai ngesot, cium kakinya, nggak ada, normal aja biasa. Kita hanya menjalankan takdim kepada ustadz sebagai kewajiban apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saja. Nah, makanya nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit ya. Ini ada tayangannya tidak? Coba. Oh ya, hilap ya iyanya. Itu jalan nggak videonya? Nah, udah jalan videonya. Ini semuanya video sebetulnya ya. Nah, ini oke, wes lah. Jadi intinya tadi video yang pertama itu, ini ada 3 video sebetulnya. Video yang pertama itu adalah berita yang diberitakan di Trans 7 sebetulnya di video pertama itu. Durasinya hampir 1,5 menit, yang dimana nanti narasinya itu kebuka nggak ya? Betulnya, udahlah, biasanya. Nah, jadi intinya oke. Jadi intinya narasi yang dibuat oleh Trans 7 itu mengungkapkan satu, pesantren melahirkan feodalisme. Kemudian yang kedua, dari situlah sumber kekayaan para kiai. Padahal ibu dan bapak, saya coba membandingkan ya sekolah swasta gitu. Bayaran anak, contoh lah, nggak apa-apa lah di video G-nya ada Darul Hikam, ada Nurul Fikri, berapa uang masuknya itu? Sampai dari 20 juta ke atas. Tapi masuk Gontor itu hanya 5 juta rupiah masuknya sampai tahun ini. Dan biaya per bulan hanya 800, itu pun sudah biaya belajar, mondok dan juga makan. Sok pesantren mana nu mahal teu aya. Justru yang mahal itu sekolah-sekolah yang menyebutkan dirinya boarding school. Biayanya kan gila-gilaan itu. Al-Azhar, berapa masuk Al-Azhar itu? Tapi nggak ada yang protes ya, guru-guru Al-Azhar pakai mobil bagus gitu. Emang kiai nggak boleh pak pakai mobil bagus, pertanyaan saya. Jadi kiai itu jika nanti kudu menderita we pak kalau mana gitu. Kudu naik sepeda kumang, ternyata karek disebut kiai. Kudu pakai motor Vespa nusok mogok eta kiai. Ya enggak juga gitu. Nah, ada yang perlu kita pahami, yang menarik di pondok saya salah satunya dulu. Ada yang disebut moto pondok. Salah satunya ada kesederhanaan. Saya akan nanya ke Pak Kiai, ini kesederhanaan ini maksudnya apa? Nah, salah satu penerapan kesederhanaan di pondok kami adalah selain mengatur santri, ternyata moto kesederhanaan ini pun mengatur alumni. Salah satunya yang sering diungkapkan oleh Pak Kiai adalah, wahai anak-anakku, kata Pak Kiai, jika Anda oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, maka belilah sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan dikarenakan gaya hidup. Contoh, sehingga ngagaluh mobil nu harga 1 miliar jangan harga 100 juta pan ditumpakan nama sarua. Oh, untuk beda ustad rasana harganya ge beda tuh. Tapi kebanyakan orang membeli harga mobil 1 miliar ke atas, selain berbicara masalah kenyamanan dan fasilitas, ya pasti gengsi dan gaya hidup. Gitu kan. Tapi kata pimpinan pondok, begini pola pikirnya. Punya uang 1 miliar, beli mobil 1 miliar, uang habis. Tapi kalau beli mobil yang harga 100 juta, kita punya uang 900 juta sisanya. 100 juta kita pakai untuk kebaikan dunia, 900 juta kita infakkan untuk kebaikan di akhirat. Karena saya ibu bapak infak ke pesantren 100 juta. Wah, mikir heula sabaraha kali lipat ya. Padahal sudah sering saya katakan, rizki itu dibagi 3 oleh Allah. Ma'akala,
malabisa wa sodako. Apa ma'akala itu? Rezeki yang Allah berikan, satu, jika punya makanan akan habis dimakan, maka yang tidak termakan bukan rezeki kita. Tapi yang dimakan, mohon maaf, keluar jadi kotoran. Malah bisa Allah merezekikan sesuatu yang bisa ibu bapak pakai. Dan yang bisa kita pakai enggak semuanya. Mata kalamun bapak gaduh mobil 2, nu hiji tara dianggo dihisab eta teh ku Allah. Gaduh motor 2 hiji tara dianggo dihisab ku Allah. Nya keur naon meuli 2 barjeng teu dipake. Makanya di dalam Islam itu ada yang disebut namanya, dalam hukum sistem ekonomi Islam itu, membeli sesuatu itu harus berdasarkan nilai kebutuhan, bukan keinginan. Makanya saya sering bertanya, ari bapak ngageuleuh mobil teh butuh atau hoyong? Lamun hoyong tong digaluh bisi dihisab ku Allah. Tapi kalau butuh berarti bapak setiap hari itu digunakan. Ya jika saya dulu pak kerjaman mimiti beres pasantren kan saya nggak punya motor. Ngaji teh kamana naik angkot. Lama-kelamaan naik angkot bengkak ongkos teh pak lumayan. Akhirnya mencobalah beli motor. Ingat motor pertama kali saya beli Supra X jeung anu bodina teh bareula teh geuninnya. Beli dulu harga 3,5 juta. Barjing plat jet di Tasik eta teh. Ternyata dengan adanya motor alhamdulillah biaya kos untuk ongkos itu berkurang. Nu tadina ongkos sadinten teh 50.000, pakai motor mah cuma 10.000, kemudian motor supermakan motor sairit salam dunia eta. Wah, keliling 10.000 ge saminggueun keliling Bandung kuateun gitu. Nah, itu lebih efisien, butuh. Tapi kebanyakan orang membeli barang bukan karena butuh, tetapi dikarenakan ingin gitu. Makanya hebatnya manusia, termasuk di dalam hukum Gosen itu dalam ilmu ekonomi, manusia itu bisa memenuhi isi perutnya bukan dikarenakan butuh, tetapi dikarenakan ingin. Ibu terkadang bapak makan bukan karena lapar, tapi ku hayang. Ningali batur dahar hayang, padahal teu lapar. Padahal di dalam Islam, kapan kita dianjurkan makan? Ketika lapar, mun teu lapar potong tuang cek Nabi teh. Ai di urang mah hayang, dahar we tuluy. Siga di mana Pak? Di ondangan, Pan. Mumpung, tak bahasa teh mumpung, lebar atuh geus ngamplop nya teh dahar kan gitu. Ningali jupa-jupa, hayang jupa-jupa da di imah mah eueuh Pak atuh di dieu cenah gitu. Padahal patuangan teh tos pinuh gitu harita keneh. Jadi manusia itu bisa memenuhi keinginan nafsunya ya hanya modal ingin gitu, bukan karena rasa butuh. Nah, sama seperti pemenuhan barang. Nah, disebutkan di dalam video ini kekayaan kiai katanya diambil dari harta-harta jemaahnya. Enggak. Bayaran di Lirboyo itu Pak, di Lirboyo itu bayaran itu 485.000 di Lirboyo itu. Itu sudah uang belajar, sudah uang mondok, dan juga uang makan. Kabayang Pak 485.000 dahar sabulan. Sok ayeuna orang kalih nu aya di bumi ibu, sehari uang jajan dan makan habis berapa? Moal seep 500, leuwih pasti. Nah, inilah keajaiban pesantren yang sering saya sebut. Tongkeun ieu nya di Lirboyo. Saya saja di pesantren di Ibnu Abbas numboga santri 12, ustadzna 8, kita kasih makan sehari 3 kali gratis Pak, tapi bisa mereka makan, tidak usah mengeluarkan biaya sedikit pun. Saya bilang ke anak-anak santri, antum tinggal duduk, tinggal dia mau belajar, dahar geus disadiakeun, baju sudah disadiakan, kitab sudah kami sediakan, belajar yang baik. Alhamdulillah. Siapa yang nanya, gening bisa gratis? Bisa, ari mau memanfaatkan gitu. Nah, cuman banyak orang yang berpikir ningali kiai make Mercy teh, wah sigana ieu tah kitu nya. Seperti kejadian ambruknya pondok pesantren Al-Khazini kan. Fitnahnya merebak kemana-mana. Mulai bangunan yang tidak baik strukturnya atau keuangannya yang dikorupsi, bla bla bla, banyak ya. Kisah-kisah negatif yang diberitakan. Tapi kemana ketika bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah runtuh? Aya teh rame beritana. Mereka hanya diam. Tapi ketika pesantren runtuh, netizen itu rame. Ketika membangun, kemana? Nyumbang tuh ngebangun pesantren gitu. Padahal pesantren itu kan peradaban yang cukup lama di Indonesia, yang punya nilai pada saat kemerdekaan Indonesia. Itu kan sejarah sudah tidak bisa dibohongi. Banyak para santri dan para kiai yang membantu pembebasan negeri kita ini. Tapi sekarang, ya kita dianggap orang-orang yang tidak layak hidup di negeri ini gitu. Pesantren sudah mulai disisihkan, kiai sudah mulai dikriminalisasi. Di Cianjur kan, Sukabumi ada kiai hanya laporan dari santrinya, tiba-tiba kiainya ditewak tanpa surat penangkapan, dan itu malam-malam istrinya sampai menjerit-jerit
histeris. Akhirnya ada anak muda santri yang berani mengumpulkan ulama-ulama di Cianjur, akhirnya Pak Kiai dibebaskan. Kan seperti itu sekarang itu tahapannya. Jika kamarinya ayah murid kepanggih ngaroko pan lucu. Kenapa kepala sekolahnya harus diberhentikan? Lain muridna anu dieureunkeun. Matak cek abdi cirian teu beungeut budak ieu. Bisi panggih di mana cirian budakna gitu nya. Makanya aneh, padahal kan ada undang-undang yang mengatur kalau ada anak di bawah umur ketahuan merokok, itu kan dendanya 50 juta itu orang tuanya. Kenapa undang-undang ini nggak digunakan oleh penegak hukum? Hanya melihat satu sisi saja, oh gurunya melakukan kekerasan, tidak melihat kenapa si guru melakukan itu. Gitu. Kan di kita tuh hukumnya sudah demikian. Termasuk di pesantren, ketika ada oknum ustadz, oknum kiai melakukan pelecehan seksual kepada santrinya, tawe nu disorot teh. Padahal pesantren ini sudah punya jasa besar, jasa nama tara didongengkeun gitu. Makanya wajar ya kata Imam Ali, janganlah kamu memaksakan diri untuk menerangkan diri kamu itu siapa. Karena bagi musuh kamu, baiknya kamu ya buruknya kamu. Jeleknya kamu apalagi gitu. Jadi kita nggak usah memvalidasi diri. Kalau saya orang soleh nggak usah. Cukup buktikan dengan amal kita buktikan khusus jika Nabi kan. Makanya Nabi kenapa sampai orang-orang Arab kepanasan melihat perilaku Nabi? Karena Nabi tidak pernah terprovokasi itu. Nah ini kan berita-berita ini kan berita provokasi sebetulnya gitu Pak. Agar umat Islam ada reaksi, bagaimana reaksi umat Islam? Nah makanya kita akan coba ya. Nah salah satu tayangan itu bisa terjadi 1000 salah paham. Nah kita coba belajar membedah framing dan berpikir liar di tengah hiruk pikuk media. Kan kita tuh pas sering terbawa arus. Ningali di media, oh nyanya bawa-bawa siga ieu. Oh ningali siga ieu, oh bawa-bawa siga kieu. Akhirnya pola pikir kita terpengaruh dari apa yang kita lihat tanpa melakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Ini sudah kejadian di zaman Nabi. Makanya Allah sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum pasikun binabain. Ini Allah sudah menyatakan 15 abad yang lalu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepadamu seorang fasik membawa sebuah berita kepada kalian, fatabayyanu, maka cek dan recheck dulu terlebih dahulu. Kata siapa? Kata Allah. Kejadian ini berhubungan dengan fitnah istri Nabi pada saat Aisyah dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Jadi ternyata berita hoax itu di zaman kapungkur tos aya. Allah sudah mengatakan jika ada berita dari orang fasik, cek dulu bener nggak. Sampai Nabi sendiri akhirnya termakan oleh framing itu. Kenapa? Karena berita itu diberitakan setiap hari. Sampai begitu pulang perang, Aisyah pulang ke rumahnya karena sakit, Nabi pulang ke rumah Nabi sendiri, Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar, ke rumah bapaknya. Karena di rumah bapaknya ada pengurusnya, bibinya Aisyah gitu. Akhirnya begitu Nabi pulang, Nabi tahu Aisyah sakit, tapi Nabi tidak menengok. Karena Nabi merasa cemburu. Karena ada berita Aisyah dituding berselingkuh dengan sahabatnya. Nabi gitu percaya, Pak, asal nama. Saya lebih percaya istri saya. Tapi karena berita itu berhembus setiap hari, di tiap gang, di tiap jalan, apal kabeh sa-Arab Aisyah selingkuh. Nabi mulai terpengaruh. Apa? Wah, boa-boa ya. Tah gitu kan. Sama berita juga, kenapa diberitakan setiap hari? Agar kita terpengaruh ini nih. Di frame-nya, kan aya frame teh sehingga paragi wadah foto, nah biar kita tuh dikotakan oleh mereka. Percaya terhadap alur yang mereka buat. Kita teh muter didinya we. Hidup teh, nyalahkeun si A, nyalahkeun si B. Itu sengaja, media itu hebat. Makanya jangan dikira pemilik media terbesar itu adalah siapa ya, orang-orang Yahudi. Makanya ya kenapa kita membahas sejarah Yahudi, nyata bapak getong bosan dehnya ada sejarah mah kitu wayahna. Tapi nanti kita akan mulai membahas seperti pemilik-pemilik Hollywood itu siapa, apa ada hubungannya dengan Yahudi, tidak, ada hubungannya dengan elemen besar dari Freemason dan Illuminati ada atau tidak. Bahkan nanti sampai kita bahas juga kematian artis-artis Hollywood yang di usia 28 tahun seperti Kurt Cobain dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang ada berita artis-artis yang sudah mati tapi dihidupkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Puntennya seperti mantan presiden kita itu di beritanya atau ngaberitakeun teuing parah, nggak tahu benar nggak tahu tidak. Katanya presiden kita tuh, mantan presiden kita tuh sudah tidak ada katanya. Yang hadir sekarang tuh adalah yang palsu. Ada kan di berita itu. Itu sampai mirip propagandanya seperti berita di Hollywood gitu kan. Ya Allah walam bisawab gitu. Tapi nu percaya aya we. Oh nya bener cenah. Nu asli mah da karangna di belah dia, ieu mah cenah karangna pindah ka luhur kan gitu. Dan ada orang yang percaya ya Allah walam bisawab.
Makanya juga kan teori konspirasi judulnya. Gimana percaya mangga abade henteu nya teu kunaon gitu. Nah, kemudian sebuah tayangan di TV itu bisa memancing amarah ya ribuan santri terhadap pesantrennya sendiri. Tapi sebelum kita marah, nah ini, mari kita belajar berpikir lebih dalam. Apakah benar yang kita tonton ini benar adanya atau hanya potongan yang disusun untuk membentuk persepsi? Jadi kan terkadang di video itu Pak, potongan ya, seperti Ustadz Anu isi ceramahnya sejam dipotong cuma beberapa detik. Nah, itulah yang diframekan, yang diberitakan, yang dinarasikan agar orang percaya Ustadz ini adalah pendukung Anu. Padahal belum tentu Ustadz ini menyatakan itu yang sebenarnya kalau kita mau nonton video secara utuh. Sehingga kejadian di sebuah pesantren ada kiai yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib hukumnya. Tak eta anu dinarasikan teh, divideokeun sambil muncullah rame di berita seorang kiai di pesantren anu menyatakan sholat 5 waktu tidak wajib hukumnya. Coba pertanyaan saya, bener nggak pendapat itu? Betul nggak Bu, sholat 5 waktu itu tidak wajib hukumnya? Kita biasa hanya menyimpulkan di satu titik. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ini kan sebetulnya belum beres, ini masih koma. Kapan sholat 5 waktu diwajibkan? Setelah tiba waktunya. Tapak kiai mengabalikan. Sholat 5 waktu tidak wajib. Sampai datang waktunya, timbullah kewajibannya. Tak eta nu dibahas nu disampaikan ku kiai teh. Tapi yang diberitakan hanya sapotong. Jadi dituduh pesantren itu sesat. Kan di kaidah usul fikih begitu. Al aslu fil ibadah haramun. Ibunya, jadi kaidah pokok itu ibadah mah haram. Berarti mun haram dikerjakan atau ditinggalkan? Tinggalkan. Jadi pertanyaannya sholat 5 waktu teh haram teh? Ibu, ibadah itu yang pokok adalah haram. Al aslu fil ibadah haramun. Ibadah manu pokok haram. Tidak boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan atas perintah kewajibannya. Jadi patarosana na sholat 5 waktu teh haram teh? Sekali deunya. Ibadah itu yang pokok haram. Al aslu fil amri ya, al aslu fil ibadah haramun. Ibadah yang pokok itu haram. Hatta yadula dalil ala amriha, sampai ada dalil yang menunjukkan kewajibannya. Jadi lamun salila can mendakan dalil nu pokok ibadah mah haram. Jadi yang pokok ibadah 5 waktu itu haram. Tapi kenapa ulama menyebutkan wajib? Karena ada dalil. Nah, itu jawabannya. Tanu kieu teh punten nya, yang begini teh hanya diajar di pasantren logika-logika seperti ini teh. Lain rek nyalahkeun syariat, bukan, dan memang begitu adanya. Jadi ini agar membuat kita nyetel pemikiran kita, begitu datang ibadah baru yang tidak dikenal, jangan langsung dikerjakan, diteliti dulu ada nggak dalilnya. Jika tidak ada dalil tinggalkan, jika ada dalil kerjakan. Begitu maksudnya Bu bab ibadah mah. Tapi kalau urusan dunia, al aslu fil muamalah ibahah. Untuk urusan muamalah mah boleh semuanya. Hatta yadula dalila ala tahrimiha, sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman masalah muamalah itu. Matak patarosanana naon muamalah teh ya, hubungan-hubungan duniawi we. Balanja ya. Kemudian apa lagi? Jalan-jalan, nonton. Itu kan urusan-urusan dunia ibahah. Boleh nggak nonton? Boleh. Sampai ada yang menunjukkan dalil keharamannya. Kumaha mun anu ditontonan nu siga kieu. Nu haram teh sanes nontonna, tapi konten yang ditontonnya. Nah, jadi di Islam itu kita tuh diajar berpikir apa ya? Logis, berdasarkan dengan petunjuk yang ada, hukum syariat. Siga ibu jalan-jalan yang bapak camping. Kelaparan dia sudah habis persediaan makanan karena tersesat di tengah hutan. Tiba-tiba menemukan bangkai. Kalau tidak makan, kita akan mati. Makan bangkai, boleh tidak? Tidak boleh, haram hukumnya. Ya Pak, makan bangkai itu. Tapi pada saat itu kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Daripada maut, bangkai hari itu dimakan. Boleh enggak? Boleh. Jadi hukumna bangkai teh halal teh? Haram we angger. Nah itu maksudnya. Jadi tatkala kita memakan bangkai, status bangkai bukan halal pada saat itu, tetap haram. Tapi kita memakan bangkai karena unsur darurat. Sudah lepas dari darurat,
nggak boleh makan itu lagi. Tak apa fungsina usul fikih teh gitu. Nah sedangkan usul fikih kan di sekolah umum nggak ada, nggak dipelajari. Itu hanya dipelajari di pesantren belajar logika. Tapi logika kita dibatasi oleh Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah makanya bahaya ini nih. Makanya santri dari dulu sudah diajarkan sok tabayun. Tapi kekinian daripada bertabayun, banyak orang yang malah bermain emosional ya. Sampai kemarin rame waktu saya ke pesantren nganter anak saya di Bojong Soang, aya rame, aya demo. Aripek teh Transmart disegel. Nggak tahu inti nama pokoknya yang berhubungan dengan Transkop aja itu akan disegel semua gitu ya, karena itu urusan mereka lah. Tapi yang penting ya mereka sudah sepakat pokoknya di bawah Transmedia atau Transkop semua harus disegel ya, mangga itu masih silahkan ya. Nah kemudian beberapa hari terakhir, nah ini ya, potongan tayangan sebuah program acara TV Trans 7 dianggap menyinggung santri dan kiai sehingga publik marah, santri tersinggung. Tapi di balik itu semua ada yang penting. Nah, bagaimana media membingkai realita. Jadi bagi kita yang harus tahu sebagai orang muslim, jangan langsung menyimpulkan, oh berarti salila ieu kiai bareng harte mangpaatkeun jamaah. Enggak gitu ya. Karena saya masih ingat diajarkan Bu di pesantren itu oleh guru kami. Saya udah pernah cerita kalau tidak salah. Kalau hendak berdakwah, di rumah makan dulu. Ai subuh mah can tentunya pada can masak subuh mah gitu. Kalau pergi berceramah atau ngajar, makan dulu di rumah. Bisi di tempat pengajian teu disuguhan. Kenapa Pak demikian? Jangan sampai karena hanya urusan makanan keikhlasan kita hilang. Aya ustad ngisi ceramah, teu dibere cai acan ku ibu jeung ku bapak teh. Pas balik ke guru tuh, aing haus teu dibere cai, kan leungit keikhlasan ngajarna ya tadi gitu. Jadi jangan sampai karena urusan dunia dia hilang keikhlasan mengajarnya. Bawa bekal sacukupna cek ustad. Jadi setelah makan bawa bekal yang cukup dina pesak, dina saku. Buat apa? Bisiku jamaah teu di amplopan, boga duit keur meuli bensin di jalan. Nah, maafnya Pak, sanes Bapak kadang amplopan habis sanes. Maksudnya itu kan banyak yang disebut dengan ustadz amplop tuh. Nah kami mah oleh guru kami diharamkan meminta. Apalagi sampai mematok. Wah lamun bade ngundang abdinya, Bapak kedah nyiapkan sekian jutaan, itu nggak boleh di dalam Islam itu. Makanya guru kami mengajarkan diberi terima karena itu rezeki. Jika tidak diberi jangan menagih. Berarti bukan rezekinya. Itu yang diajarkan di pesantren itu. Jadi harus makan dulu, bisi teu disuguhan. Bawa bekal, bisi teu dipasihan. Karena apa? Begitu kita sudah bersedia, perut sudah kenyang, bekal sudah bawa. Ketika benar itu kejadian kita nggak diberi apapun, kita bisa menjaga keikhlasan. Mau ngaguru tuh pas beres teh. Mun di kaditu mau dionang mau datang deui, dahar teu dibere, amplop komo ngajajak kaloh we hungkul. Nah, banyak terjadi. Nah, ini kejadian pada guru kami. Pimpinan pesantren, Pak, beliau tuh pimpinan pesantren. Ayah abdi mah sahalah, beliau pimpinan pesantren. Diundang ke satu lembur, Pak. Beliau tuh nggak punya motor, kemana-mana naik angkot. Kebetulan kajiannya itu sore pada asar. Pada saat itu tidak ada santri yang nganter, beliau harus jalan kaki, Pak. Jalannya cukup jauh. Ternyata begitu ngaji di masjid jamaah nganduaan, suami jeung istri nu ngundang manehna hunggul. Itu kata beliau, kata Pak Kiai. Tapi begitu pulang, jamaahnya nu 2 orang tadi hanya mengatakan, Pak Ustad, hatur nuhun kasumpinganana, teu dipasihan naon. Tapi cek Pak Kiai teh balik we kan bae da geus dahar da boga duit, nah kitu pulang jalan kaki. Besok beliau di depan pesantren sudah duduk lagi seperti ini, mengajar seperti biasa. Dan itu sering diceritakan kepada santrinya. Maksudnya apa? Jangan pernah mundur dengan jemaah yang sedikit. Jangan pernah mundur dari tempat yang tidak memberikan kamu nilai-nilai duniawi. Isi we pengajian di ditu, karena itulah ujian sebenarnya. Sampai ada ungkapan, lamun dakwah geus pabeulit jeung isi pejit tinggalkeun, itu ungkapan beliau gitu. Dan memang cukup berat, Bu. Ayeuna mun dakwah pabeuliutnya jeung patuangan, karena banyak orang juga yang pindah agama gara-gara urusan perut itu. Orang pindah masuk agama gara-gara masalah Indomie sabungkus, kan gila. Menjual agama hanya karena makanan. Nah, itu yang diajarkan. Jadi di pesantren itu menurut saya pribadi ya yang pernah mondok, ajarannya sungguh sangat luar biasa gitu. Tapi ya tadi laporan orang tua, laporan anak terhadap orang tua tergantung jiwa si anaknya. Karena ini pengalaman di pesantren saya pribadi, Pak. Datang ke kami,
Orang tuanya, walinya, karena dia udah nggak ada bapak, ditinggalin dari kecil ti orok beureum kene cenah Ustad. Anak teh tos teu aya bapana pergi. Tidak pernah memberikan juga nafkah kepada istrinya. Sehingga istrinya bekerja serabutan hanya menjadi buruh cuci di rumah-rumah. Beberapa penghasilannya kalau buruh cuci. Boleh nggak Ustad saya nitipin anak saya? Boleh, mangga silahkan. Udah 3 tahun berjalan Pak, makan kita kasih. Kita kan nggak minta tuntutan apa-apa dari mereka. Tiba-tiba si anak menemukan rasa jenuh di pesantren. Karena kan saya mewajibkan 6 tahun pesantrennya. Di tahun ketiga dia sudah merasa jenuh. Akhirnya dia melakukan pelanggaran. Oleh Ustadz disidang. Pas disidang, dia tidak menerima, sakit hati disidang oleh Ustadz itu. Nya budak zaman ayeuna apa, abdi mah kapukur disidang dikepret di kuma biasa weh gitu. Disidang oleh Ustadz, pal dipukul enggak. Dicarekan teu, hanya ditanya kamu betul enggak anu tengaku gitu. Intinya sampai malam harinya kabur pas mau sholat isya itu. Dia laporanlah ke pihak wali dan ke pihak keluarganya karena takut dimarahi. Laporannya yang aneh-aneh. Saya di pesantren nggak pernah dikasih makan. Setiap dikasih makan pernah ada daging yang dagingnya ada belatungnya. Jadi akhirnya kesan pesantren kami itu negatif akhirnya. Nah yang kurang kami tidak enak itu adalah, nah ketika dia bercerita seperti itu, nah ada salah satu saudara dari ibunya, uaknya lah, mohon maaf dia pemabuk gitu. Nah begitu dia ngelapor kondisi sedang mabuk dan dia marah. Sampai ada bahasa, saha ustadna ku aing kadek. Itu sampai datang ke pesantren Pak. Besoknya itu sambil kondisi mabuk itu. Wah, orang maring di pesantren ngadat tengah berang jam 1 itu. Sampai-sampai warga kan keluar. Ustad aya naon, tapi bukan ke saya posisi lagi di luar. Saya nanya ke ustad yang di asrama kumaha Ustad. Udah pergi lagi cenah tadi, untung banyak orang yang keluar gitu. Nah, akhirnya kan saudaranya yang datang kepada kami, karena yang disekolahkan itu nggak hanya dia seorang, 3 orang yang dititipkan itu gitu. Tapi yang bertahan cuma 1, yang 2 itu pada kabur itu. Pas beres, akhirnya yang 1, Ustadz mohon maaf ya yang berdua ini. Sebetulnya saya juga malunya ke Ustadz udah dikasih makan, apalagi udah masuk 3 tahun. Seragam dikasih, tapi kenapa tidak tahu berterima kasih? Ya begitulah Bu. Jadi seorang santri akan membuat cerita tergantung kondisi dia. Kalau dia senang, dia akan bercerita tentang kebaikannya. Tapi kalau dia tidak senang dan tidak betah, dia mencari cara bagaimana agar pesantren kondisinya lebih terpuruk. Agar dia bisa diperbolehkan keluar dari pesantren gitu. Nah itu yang saya alami gitu. Jadi mungkin berita-berita yang dibuat pun sama. Ya ingin membuat salah satunya pesantren akan mengalami kemunduran. Karena bagi kami pribadi, satu-satunya tempat belajar yang cocok untuk belajar agama adalah pesantren gitu ya. Bagi saya pribadi yang pernah nyantri gitu. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tapi media membentuk cara kita melihat fakta. Satu kata, satu potongan video bisa mengubah makna seluruh peristiwa. Itulah yang disebut framing, membungkus realitas dengan sudut pandang tertentu. Jadi nggak aja, biar kita nggak keluar dari sudut itu tidinya weh. Jadi biar kita itu memiliki pandangan satu, kalau masuk pesantren pasti anak kita akan dijadikan babu. 2, kalau kita masuk pesantren kita hanya memperkaya kiainya. Ketiga, wah banyak nilai-nilai yang memang disudutkan di sini. Jadi akhirnya orang-orang sudah tidak mau menyekolahkan anaknya ke pesantren. Termasuk di pesantren anak saya di Balai Endah tuh. Itu ibu-ibunya sampai marah orang tuanya. Saya juga kaget begitu saya masuk pembagian rapot anak. Dia marah di dapur Pak, di belakang itu sama yang lemparin piring. Bahasanya pakai bahasa Sunda. Naon cenah budak aing abus ke pesantren teh ngadu dijadikeun babu. Nah, itu salah paham. Karena dia nggak pernah pesantren gitu. Bagi kami yang sudah pesantren, kebanggaan bagi kami tatkala kami disuruh oleh kiai Pak. Nggak tahu ya Bapak yang sudah pesantren, yang pernah pesantren atau yang belum. Kalau yang udah pernah pesantren mungkin merasakan. Harapan kami adalah satu, dikenal oleh Pak Kiai. Yang kedua, selain dikenal kita pun ingin jadi anak yang disuruh oleh kiai. Itu keinginan kami para santri. Jadi lamun teu kapilam ku kiai teh kita teh cemburu sebetulnya. Si ieu wae nu digeroannya orang mah henteu ta eta. Tapi bagi orang lain kan seolah-olah kita tuh jadikan babu, padahal tidak Bu di pesantren. Itu sebuah kebanggaan bagi para santri. Apa kebanggaannya? Karena salah satunya ketika kita tatkala disorot oleh Pak Kiai berarti sudah mulai perhatian kepada kita. Oh ayah si Anu. Terkadang anak yang tidak disebut namanya kan, kenapa nama saya nggak dipanggil nih? Nah, itu sebuah bentuk kebanggaan. Apalagi di dunia Islam sudah dikenal, hormat kepada guru adalah kewajiban yang mutlak, seperti hormat anak kepada orang tuanya. Nah gitu ya. Sekarang di Indonesia sudah tidak ada itu. Guru yang melakukan sebutlah tindakan kekerasan dianggap tidak baik.
Guru yang mencubit santrinya dianggap melakukan tindakan pidana. Jadi sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam sebetulnya. Nah, apakah benar dunia pesantren mengajarkan feodalisme? Ya, ada sebagian kecil yang masih menempatkan kiai secara absolut. Nah, kalau ini saya pun sama tidak setuju. Kalau ada yang kiainya sampai dituhankan, ya mohon maaf, seperti pondok pesantren, saya sebutkan saja namanya, seperti pondok pesantren Unik Pancasila yang dipimpin oleh siapa tuh? Anu si Makoli itu, anu bisa ngobrol jeung reungit, anu bisa ngobrol jeung sireum gitu ya, bahkan bisa ngobrol jeung malaikat. Nah, bagi saya itu udah sakit orangnya itu. Itu beliau bukan kiai itu. Nah, ini dia menerapkan sistem feodal. Bahkan ketika diberikan ijazah, itu sampai merangkak-rangkak dan mencium kakinya itu. Nah, di pesantren kami tidak diajarkan seperti itu. Di pesantren kami kita bersalaman seperti biasa, mencium tangan, memeluk, itulah hormat kami kepada kiai, tidak dengan sampai merangkak-rangkak seperti orang yang harus bersujud kepada orang gitu. Nah, kalau di pesantren itu diajarkan. Tapi lebih banyak pesantren yang justru ini diajarkan untuk berpikir kritis, disiplin, merdeka dalam akhlak. Masalahnya bukan di pesantrennya, tapi cara kita memahami struktur dan adab yang ada di pesantren. Nah, makanya kesimpulannya ini. Nah, Pak, oh iya, ada. Nah, itu di atasnya satu lagi. Nah, itu. Nah, ini Pak, jadi masalahnya sebetulnya di sini. Nah, ini. Tidak semua pesantren memiliki tradisi yang sama. Tadi saya sudah sebutkan di awal, ada pondok modern, ada pondok tradisional. Tradisinya itu berbeda itu. Kemudian, tapi semua pesantren punya kesamaan. Salah satu kesamaannya adalah ta'zim terhadap guru atau ustadznya. Ta'zim itu penghormatan. Nah, dikarenakan ta'zim ustadz itu adalah bentuk ibadah, ya. Nah, dikarenakan ta'zim ustadz itu adalah bentuk ibadah, tapi tidak ditentukan caranya, tidak ditentukan kapan waktunya, dan tidak ditentukan di mana tempatnya. Maka ibadah yang seperti ini berarti biasa dilakukan dengan kondisi dan situasi di daerah masing-masing. Contoh di Sunda, Pak, ada budaya rengkuh. Sampai ada kiai yang mengharamkan nggak boleh rengkuh. Maaf, di dalam budaya Sunda rengkuh itu bukan sujud, tapi hormat kepada orang yang lebih tua. Boleh dalam Islam? Boleh, selama dia tidak merubah aturan Quran dan Sunnah. Ya, apa tadi maksudnya? Selama kita tidak bersujud pada orang itu diperbolehkan. Nah, di pesantren budaya ini diterapkan berdasarkan daerah masing-masing. Apalagi di Jawa, budaya rengkuhnya lebih dibanding orang Sunda di Jawa itu. Mungkin ada ibu yang orang Jawa lah ya. Orang Jawa itu secara adab itu lebih halus dibanding orang Sunda. Di dalam perilaku, tata bahasa. Lihat aja bagaimana Solo, bagaimana Jogja. Beda dengan di Bandung, lihat suasananya. Nah, makanya ketika ada seorang ustadz dicium tangannya, dipeluk oleh santrinya, itu budaya tidak jadi masalah. Bahkan kebanggaan seperti budaya yang dipakai di Timur Tengah, cara menghormati orang termasuk ustadz salah satunya adalah dengan memeluknya dan mencium pipinya. Tapi di orang mah ada anehnya, bisa disebut gay gitu kan. Meluk lelaki, nyium pipina, nah ustadz menik itu. Nah, di kita mah nggak cocok budayanya kalau begitu. Tapi di Arab sudah biasa, coba ibu lihat. Saya satu sama lain mencium pipinya. Itu memang budaya di sana. Tapi kalau di kita nggak cocok menerapkan budaya itu gitu. Karena memang bukan tempatnya. Nah, budaya di kita salah satunya rengkuh, mencium tangan itu silahkan. Selama tidak melanggar aturan Quran dan Sunnah, dikarenakan ibadah seperti ini tidak ditentukan tata caranya oleh Nabi. Seperti belajar. Belajar itu wajib. Tapi Nabi tidak menentukan caranya. Nabi tidak menentukan waktunya. Nabi tidak menentukan tempatnya. Maka pertanyaannya, kapan wajib belajar? Ya, di mana kita menemukan tempat belajar? Di mana belajarnya? Di mana saja. Di mana kita menemukan ada gurunya. Kapan waktunya? Nu aya we iraha daripada nungguan. Jadi tidak diwajibkan, harus hari Minggu, harus di masjid, harus bada asar, tidak ada ketentuan itu. Nah, sama ta'dimul ustadz pun tidak ditentukan tata caranya. Biasanya ini berlaku tergantung pada adab budaya masing-masing. Jadi di pesantren yang kita lihat berdasarkan video,
belum tentu itu buruk ya menurut persepsi kita, tapi menurut persepsi orang lain bisa saja baik, karena budaya itu sudah biasa terjadi. Makanya wajar banyak hashtag yang menyebutkan kalau tidak tahu dunia pesantren jangan asal jangan komen. Pesantren dulu lah. Makanya kemarin dari anggota DPR RI ya, yang ada videonya itu, yang dia berbicara di komisi berapa gitu, agar trans itu ya dibekukan sementara, bukan trans ya, siaran-siaran yang berhubungan dengan kemarin itu acara TV-nya dibekukan. Alasannya kan sederhana dari orang DPR RI. Kata orang DPR RI itu, saya dulu santri, karena anggota DPR RI Komisi 8 itu kan rata-rata kiai, itu rata-rata ustadz. Nah, mereka itu menyebutkan kepada orang-orang trans. Makanya Anda sebelum membuat berita, sebelum menarasikan sesuatu, sebelum ingin memframing masyarakat tentang pesantren, mondok dulu lah di pesantren 1 bulan katanya. Daerah liman Pak, nggak mondok sebulan masuk. Jam 3 harus bangun, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Beres sholat subuh nggak boleh tidur lagi itu. Beres sholat subuh langsung berdiri di depan asrama. Apa yang dilakukan? Muhadasah. Conversation bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Setelah muhadasah, anak-anak tandiful am. Tandif itu beberes sekitar asrama. Jam 6 itu biasanya makan pagi. Setelah makan pagi, baru persiapan mandi. Dan mandi gehese pada ngantri atuh. Santrinya banyak. Itu kegiatannya. Jadi tidak boleh ada tidur sebada sholat subuh. Beres masuk jam 10 istirahat pertama. Duhur istirahat kedua, boleh makan siang. Masuk lagi jam 1 sampai jam setengah 3. Nunggu sholat asar. Jam 4 sampai maghrib tidak boleh santri ada yang tidur, semua harus ikut kursus di pesantren. Kursus apa? Mau kursus qiraat, mau kursus kaligrafi, mau kursus bahasa Arab, mau pramuka, mau marching band, mau jadi penulis, itu semua kursus di pesantren disediakan. Nah itu ya Pak. Makanya ada ungkapan 20 jam di pondok kami ini sudah dijadwalkan oleh pihak pesantren. Masuk setengah 6, persiapan. Tidak boleh ke masjid 15 menit sebelum adzan, santri semua sudah masuk masjid. Telat 1 menit, semua sudah berdiri di depan masjid. Dan itu akan ditanya oleh bagian keamanan, kenapa kamu telat? Sampai ditanya alasannya. Masuk maghrib, sholat berjamaah, wajib semua halakoh Quran sampai Isya. Setelah Isya, mereka bubar ke asrama, makan malam sampai jam 8. Jam 8 belajar malam lagi sampai setengah 10. Setengah 10 istirahat, jam 10 semua wajib tidur. Nanti jam 3 harus bangun lagi. Begitulah setiap hari di kehidupan di pesantren. Makanya kata anggota dewan, siap nggak semua kru trans 40 hari nginep di pesantren? Tapi harus mengikuti aturan yang ada. Ya semua belum tentu kuat, makanya janganlah membuat narasi yang aneh-aneh jika kita belum punya pengalaman di sana. Justru sekali lagi Ibu, bagi kami para santri, ya, nanti tanya aja kepada anak Ibu ya yang betul-betul nyantrinya, gimana kondisi di pesantren? Merasa disuruh nggak? Merasa dijadikan babu nggak? Enggak, justru mereka tuh merasa senang. Ya, bahkan kami pun di pesantren ya hanya dengan 12 orang, yang mulai anak-anak perempuan, Ustadz biar saya aja yang masak. Itu anak-anak perempuan menawarkan diri, dan ternyata masaknya juga enak-enak. Kami kan pesantren dekat sawah. Akhirnya ketika tidak ada makanan, maksudnya makanan habis, kemarin cuma minta Ustadz, ini anak santri butuh cabai bla 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 bla. Nah, itu kan nukar dia hunggu bumbu ya. Kami mau ngalak keong cenah. Akhirnya dia ngalak keong, Pak. Bukan tutut, keong nu ararageng. Ngalak keong, oleh mereka direbus dulu sampai getah sampai si lendir-lendirnya keluar semua. Setelah itu dipotongan, dimasak. Ternyata keong itu enak ternyata ya. Enak Pak, santri jagoan masak na. Atau nggak segitu cek abdi tanya, atau Ustadz kudunya dia daging deh, nggak minggu ngalah keong cek di sawah gitu. Dan itu tiap minggu mereka ngalah keong dan minta izin, Ustadz mau main ke sawah boleh silahkan. Karena lah keong lalaki jeung awewe ngalah keong antepkeun. Seberes pramuka itu, beres pramuka kan pagi-pagi tuh. Jam 9 sampai duhur, nah sholat duhur, jam 1 ke sawah, budak mah pepanasan kuat, urang teu kuat teh. Budak raresep gitu ya Pak ya. Alhamdulillah bisa mandiri gitu ya. Nah itu yang diterapkan di pesantren. Nah, sedikit lagi. Nah, ini adab ya. Nah, ini Pak, perintah dari nabinya. Qala Rasulullah SAW, tawaddu'u liman ta'allamuna minhu. Rendah hatilah kalian kepada orang yang mengajarkan kalian. Ini oleh para sahabat diamalkan. Jadi mulai mereka belajar, lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, ini dalam kitab Adabul Wal Muta'alim yang ditulis oleh Kyai Hasyim Asy'ari, an yu'rafa lahu haqqahu, hendaklah seorang murid
mengetahui kewajibannya. Walayan salahu fadlahu, dan janganlah seorang santri melupakan kebaikan atau jasa guru-gurunya. Nah ini ya, keagungan dan kemuliaannya, serta mendoakan kepada gurunya baik ketika beliau masih hidup atau setelah meninggal. Ini Pak di Islam mah diajarkan gitu. Sampai ada seorang kiai besar berdiri ketika khutbah. Yang masuk itu anak Pak Kiainya, bukan kiainya, anaknya yang datang ke masjid itu. Tiba-tiba dia menghentikan ceramahnya, turun dari mimbar, mempersilahkan duduk anak kiainya. Sampai jemaah terbingung, Ustadz siapa itu? Sampai hanya karena kedatangan orang ini engkau memberhentikan ceramah. Dia adalah anak dari guruku, yang dimana saya harus menghormati guruku dan keluarganya. Itu kan luar biasa. Takdim yang sangat hebat yang diajarkan di pesantren. Kalau anak sudah takdim ke gurunya, jangan ditanya, ke orang tua pasti akan lebih hormat. So, buktikan kalau tidak percaya ya. Sedikit lagi ya. Nah ini contohnya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya siapa? Keponakan Nabi. Pergi ke rumah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah salah satu penulis wahyu Nabi. Nah, Ibnu Abbas belajar ke Zaid bin Sabit. Berarti Zaid bin Sabit itu gurunya. Nah, untuk menuntut ilmu, karena Zaid sedang tidur, maka Ibnu Abbas menunggu di depan rumahnya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada seorang alim. Bahkan ia tidak mengetuk pintunya sampai Zaid keluar rumahnya. Orang zaman ayeuna kayak sare digegedore, Pak Haji, gugah Pak Haji. Ibnu Abbas nggak berani karena tahu Zaid sedang tidur, ngantos sana dipayun. Sagugahna Zaid. Kan itu akhlak yang sangat hebat. Biarkan gurunya beristirahat dengan tenang. Nah, ketika keluar, dialah yang memegang tali onta dan mendampingi Zaid. Melihat Abdullah bin Abbas melakukan demikian, Zaid berkata, wahai keponakan Rasul, mengapa kamu tidak menyuruh aku ke rumahmu saja? Aku akan datang. Gerawan we atuh, saya bakal datang, kata Zaid itu. Apa jawaban Ibnu Abbas? Demikianlah kami diperintah berbuat seperti itu kepada ulama-ulama kami. Ini kan luar biasa. Tadi orang mah zaman milenial ayeuna orang tua nggak mau santrinya seperti begini kepada gurunya. Ya, jadi 11-12 budak jeung indung nate. Nah, satu contoh lagi. Nah, ya. Nah, ini pada masa tabi'in, tadi pada masa sahabat. Kalau pada masa tabi'in, nah ini. Di antara hak seorang alim ialah tidak memperbanyak pertanyaan sehingga tidak memberatkan dan tidak pula mendesak jika kondisinya sedang malas menjawab. Tidak menarik bajunya ketika bangkit, tidak menyebarkan luas rahasianya, tidak menggunjingnya dengan seorang pun, tidak mencari-cari kelemahannya. Jika ia khilaf, maka diterima alasannya. Engkau harus menghormati, mengagungkannya selama dia menjaga perintah Allah. Ini kejadian di pesantren. Ada ustadz yang dikeluarkan karena melakukan satu kesalahan. Tapi kesalahannya tidak melanggar aturan syar'i sampai harus bla bla, tidak. Tapi melanggar aturan kaidah-kaidah kepesantrenan. Sehingga si santri tersebut tahu, oh ini ustadz punya masalah. Nah satu saat santrinya keluar, nah dia jadi pengurus di pesantren yang lain, jadi ustadz. Nah ustadz ini diterima juga di pesantren di sana. Tapi apa yang dilakukan oleh santrinya? Dia tidak sedikit pun menceritakan kasus gurunya di pesantren yang sebelumnya. Dengan latar belakang, saya menghormati karena dia guru saya. Karena yang dilakukan tidak menyalahi aturan agama. Nah itu kan sampai hebat santri itu. Kan orang apa mau ningali batur salah yang teh? Didongengkeun we. Wah si ustad ieu nggak dongengnya, nggak gibah. Nah kita mah tidak, alhamdulillah. Ini pada masa ulama salaf. Contohnya 4 ya, sama nanti masa khalifah. Nah ini masa Abu Hanifah di akhir saja. Nah. Yang terkenal Abu Hanifah itu nanti yang disebut dengan madhab Hanafi. Nah ini ya. Beliau mengatakan, demi Allah, dalam sholat sesungguhnya aku benar-benar mendoakan Abu Hanifah sebelum kedua orang tuaku. Kata Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Begitu takdim kepada ulama atau gurunya, sampai-sampai doa terhadap gurunya didahulukan daripada doa kepada kedua orang tuanya. Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim ada pertanyaan, mana yang harus ditakdim, orang tua atau guru terlebih dahulu? Kalau di dalam kitab Ta'limul Ta'lim jawabannya guru terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan ilmu dari gurunya, anak bisa menjadi soleh dan hormat kepada kedua orang tuanya. Jadi ibu tong siriknya ka guruna, mun aya putra leuwihnya akan jadi guruna. Nyabongan beuti titipkeun ka pasantren. Coba kalau di pesantrenkeun di bumi. Jadi anak teh nyaah teh ka indung jeung ka bapana gitu ya. Yang terakhir, nah ini pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ini kan khalifah beliau itu. Anaknya disuruh belajar kepada Al-Asma'i, belajar ilmu adab. Kemudian satu hari Harun ar-Rasyid melihat anaknya menyiram air kedua kaki gurunya untuk berwudu. Sementara sang guru membasuh dan membersihkan kakinya sendiri. Jadi budak teh ngan ngasongkeun cai we hungkul, anu ngabasuh nama anggar we guruna. Ternyata ini dilihat oleh Harun ar-Rasyid dan beliau merasa tidak senang. Sampai Al-Asma ini dipanggil.
Aku mengirimkan anakku kepada Anda untuk diajarkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Mengapa Anda tidak menyuruhnya menyiramkan air dengan salah satu tangannya dan membasuh dan membersihkan kaki Anda dengan tangan yang lainnya? Anak presiden dititah ngumbah suku guruna, bayangkan. Harun ar-Rasyid nggak senang. Anaknya hanya sekedar mengambilkan air. Sekalian kumbah suku anjeun ku budak urang. Itu amanat dari sang presiden gitu. Kalau di kita kebayang anak presiden dikieukeunnya, wah geus di penjara meureun Pak. Nah ini ya. Oke. Nah inilah contoh takdim. Jadi sebetulnya tidak mengajarkan feodalisme. Memang beginilah adab yang diajarkan oleh Rasulullah khususnya untuk umat Islam kepada guru atau kepada para ulama. Nah ini ya. Ini yang kejadian kemarin Pak di pesantren Al-Hozini itu. Nah, ini yang tangannya diamputasi. Tapi coba lihat Bu, tangan diamputasi saja masih ingat sholat gitu. Ini kan santri seperti ini bukan orang yang dadakan belajarnya gitu. Dia pasti sudah menempuh kesulitan yang luar biasa di pesantren itu. Nah ini yang wafat ya. Ya. Nah, kami yakin ini semua hasil didikan dengan pengajaran terbaik. Karena banyak kasus ya, begitu tim SAR menyelamatkan, tangannya sudah terhimpit, kakinya terhimpit, apa kata orang tersebut? Tolong selamatkan kawan saya dulu yang berada di dalam. Bahkan ada yang sampai kehausan, dia nggak berani ngambil minum karena dia tahu itu bukan miliknya. Kebayang tuh Bu, akhlak santri yang pada kondisi yang seharusnya darurat boleh makan kapan saja, apa saja boleh diminum, tapi dia masih berpikir halal dan haram. Bahkan ada yang dia merasa kehausan, kelaparan, tapi oleh Allah ditidurkan selama 3 hari. Dia bermimpi makan dan minum pada saat tidurnya dan dia merasa kenyang ketika bangun. Dan siapa yang menginginkan wafat di dalam kondisi sholat? Mereka kan wafat ketika melakukan sholat asar di dalam masjid. Wajar ketika Kiai mengatakan ini adalah takdir. Pak Kiai mengatakan takdir bukan ingin menghindar dari hukum. Tapi ucapan takdir adalah pertanda seorang hamba memang begitu lemah. Ibu bisa berbuat ataupun tidak, semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Hasil yang tadi mencerminkan pendidikan yang sungguh berhasil di pesantren. Saya mengatakan demikian bukan membela, bukan karena saya juga pengajar agama, tapi pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi karena saya pun adalah seorang santri. Begitu enaknya hidup di asrama, begitu luar biasa kekeluargaannya, kondisinya yang luar biasa. Walaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang diberitakan yang mungkin itu hanya sebagian oknum-oknum saja dari oknum pesantren. Makanya mudah-mudahan Allah menjaga semua para ulama, Allah menjaga para kiai, sehingga Indonesia diberkahi dikarenakan banyaknya orang-orang yang soleh yang hidup di negara kita ini. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Sehingga kesimpulannya, apakah pesantren mengajarkan feodalisme? Secara keutuhan pesantren tidak mengajarkan feodalisme, tetapi pesantren hanya mengajarkan bagaimana cara seorang santri berbakti kepada gurunya, bagaimana seorang santri menjadi orang yang mandiri, bagaimana seorang santri menjadi orang yang taat kepada Allah, bagaimana menjadi seorang santri yang taat menjalankan kebaikan untuk ajaran menjalankan kebaikan dan terasa manfaatnya oleh negara tercinta ini. Itu sebetulnya. Adapun hal-hal yang menjadikan pesantren menjadi rumah baru bagi ajaran feodal, mungkin itu hanya di pesantren-pesantren tertentu, tidak di semua pesantren.
Oleh karenanya, jangan melihat satu keburukan, tetapi kebaikan yang banyak tidak pernah kita perhatikan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.